teman-teman semuanya, saya Wina Ferawati dengan nomor induk mahasiswa 119100078 jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya bersama Syahidah dan Zahra akan menjelaskan beberapa materi, dan kami bertiga perwakilan dari kelompok 1. Materi yang pertama yaitu cara memilih dan mengembangkan tema. Langkah pertama yaitu cara memilih tema. Apa itu tema? Tema itu sebuah konteks yang membingkai suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Untuk menentukan tema yang akan dipilih didasarkan pada kebermaknaan belajar anak. Pilihan tema dapat berdasarkan pada kehidupan terdekat anak, minat anak, dan permasalahan yang dihadapi. Memilih tema harus sesuai dengan minat atau kecenderungan yang diminati oleh anak. Yang kedua, pengalaman dan usia perkembangan anak. Yang ketiga, memperkuat pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki oleh anak. Yang keempat, sumber yang dapat dipelajari dan diamati oleh anak. Contohnya, orang, tempat yang dikunjungi, dan buku-buku tema. Yang kelima, berbagai media atau alat yang dapat dimainkan anak secara mandiri atau dibantu oleh guru. Yang keenam, mendukung perkembangan kemampuan berbahasa, matematika, bahasa, sosial emosional, seni, motorik, dan moral anak. Yang ketujuh, nilai kepercayaan budaya yang berlaku di masyarakat. Dalam pendidikan anak usia dini, tema itu sangat kondisional, bisa juga dibilang fleksibel dan tidak dibakukan. Jadi teman-teman, satu tema itu dapat diterapkan untuk 1 bulan, 2 bulan, atau hanya 3 minggu saja. Lamanya pembahasan itu tergantung pada minat anak dan fokus yang akan dipelajari anak. Langkah yang kedua yaitu mengembangkan tema menjadi subtema. Apabila tema sudah ditetapkan, kita akan mengembangkannya menjadi sub-subtema. Apa itu subtema? Subtema itu bagian yang lebih khusus dari sebuah tema. Contohnya, temanya itu buah-buahan, dan kita kembangkan subtemanya itu yaitu apel, pisang, anggur, semangka, jeruk, dan lain-lain. Langkah yang ketiga, menentukan subtema yang akan digunakan. Dari sekian banyaknya subtema yang dikembangkan dari sebuah tema, pilihlah beberapa subtema yang diperkirakan paling menarik bagi anak. Contoh temanya itu buah-buahan misalkan. Kemudian subtemanya ada apel, pisang, anggur, semangka, dan pepaya. Dari kelima subtema tersebut, apakah semuanya akan diambil atau hanya sebagian dari subtema tersebut? Misalkan kita akan mengambil subtema yang paling menarik dan yang paling dekat dengan anak, yaitu buah pisang. Langkah yang keempat yaitu penetapan kompetensi dasar. Contoh penetapan kompetensi dasar yaitu yang pertama, mempercayai adanya Tuhan. Yang kedua, memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat. Yang ketiga, mengenal benda-benda di sekitarnya. Dan yang keempat, mengenal lingkungan alam. Langkah yang kelima yaitu penetapan muatan atau materi pembelajaran. Tema pada akhirnya digunakan dalam proses pembelajaran sehingga dapat membantu pendidik dalam menjelaskan konsep pengetahuan kepada anak. Sebelumnya, tema harus masuk dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran sehingga pendidik mempersiapkan diri untuk yang pertama, mengumpulkan informasi tentang tema dan subtema. Yang kedua, menyiapkan bahan-bahan bacaan tentang tema dan subtema. Yang ketiga, menyiapkan alat-alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan main yang sesuai tema. Materi selanjutnya yaitu sumber tema pada pembelajaran terpadu. Yang pertama, minat anak. Bahwa sumber ide yang paling baik untuk tema adalah anak. Guru juga dapat menemukan minat anak dengan cara berbicara secara informal dengan anak, mengamati dan mendengarkan apa yang sering anak dibicarakan. Kemudian, peristiwa yang muncul dalam kehidupan anak, misalnya kelahiran dalam sebuah keluarga, dapat dikembangkan dengan tema adikku. Yang kedua, peristiwa khusus. Bahwa peristiwa atau kejadian khusus yang dilihat dan dialami anak dapat menjadi sumber ide guru untuk memilih tema. Misalnya peristiwa lebaran, ulang tahun, rekreasi, pesta kemerdekaan dapat menjadi tema yang diminati anak.
Ketiga, kejadian yang tidak diduga. Bahwa kejadian yang tidak diduga sebelumnya dapat merangsang anak untuk berpikir atau ingin mengetahui lebih banyak tentang hal tersebut. Misalnya, ketika sedang belajar di dalam kelas, tiba-tiba ada 2 ekor burung terbang masuk kelas. Kejadian ini akan menarik perhatian anak dan menimbulkan banyak pertanyaan dari anak, sehingga bisa dibuat subtema yaitu burung. Yang keempat, orang tua dan guru. Bahwa ide tema dapat bersumber dari harapan orang tua dan guru sesuai dengan kebutuhan lembaga dan orang tua. Misalnya, ketakutan orang tua mengenai kejahatan seksual terhadap anak dapat dipilih dan dikembangkan tema menjadi menjaga keselamatan diri. Dan yang kelima, menyiapkan kegiatan yang mendukung puncak tema. Itu materi yang dapat saya jelaskan, kemudian akan dilanjutkan oleh Syahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saida Nurmila dengan NIM 119210075. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih tema. Kriteria yang pertama yaitu relevansi topik dengan anak, yaitu harus adanya hubungan minat anak dengan topik yang dibahas. Yang kedua yaitu kemampuan tema untuk melibatkan dalam pengalaman langsung, yaitu ketika kegiatan pembelajaran, anak harus dilibatkan dengan kegiatan yang nyata. Misalkan, temanya tentang diriku, anak menunjukkan panca indera. Yang ketiga yaitu keragaman dan keseimbangan antar bidang kurikulum, yaitu ketika memilih tema, kita harus seimbang dengan antar bidang seperti sains, seni, musik, agama, dan moral atau yang sebagainya. Yang keempat yaitu ketersediaannya alat dan bahan atau sumber yang berkaitan dengan tema, yaitu ketika kita memilih tema harus adanya alat atau sumber yang berkaitan dengan tema. Misalkan temanya adalah kebutuhan dan subtemanya adalah pakaian. Kita sebagai guru harus menyediakan alat peraga, entah itu berbentuk gambar atau berbentuk fisiknya seperti baju. Nah, poin kelima, kemampuan tema untuk dilaksanakan dalam kegiatan proyek, yaitu ketika kita memilih tema harus sesuai dengan kemampuan anak. Pengembangan tema, setelah kita memilih tema, cobalah untuk mengembangkannya menjadi sub atau topik-topik yang relevan, sehingga konsep-konsep yang dipelajari anak lebih jelas. Inti dari tema adalah TFV, yaitu TRIMS, ialah istilah atau perbendaharaan kata yang berhubungan dengan tema yang anak harus ketahui, yaitu fakta atau nyata atau yang telah terjadi, dan principles yaitu prinsip atau panduan atau hubungan timbal balik di antara fakta-fakta. Kemudian, saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu tentang langkah-langkah mengembangkan tema ke dalam konsep-konsep yang dapat dipelajari oleh anak usia dini. Pertama, pilihlah tema dengan mempertimbangkan relasi dengan anak, kegiatan pengalaman langsung, keseimbangan dalam area kurikulum, ketersediaan alat dan sumber, dan potensi proyek. Yang kedua, gunakanlah buku rujukan, majalah, buku bacaan untuk mengidentifikasikan subtopik, istilah, fakta, dan prinsip TFV yang berkaitan dengan tema. Langkah yang ketiga yaitu kelompokkanlah TFV sesuai dengan subtopik yang dipilih. Langkah keempat, tentukanlah konsep-konsep tersebut cocok untuk anak. Langkah yang kelima, ambillah 10-15 TFV yang relevan dengan tema. Kemudian, saya akan menjelaskan poin kelima tentang menjabarkan tema ke dalam aspek perkembangan dan jenis kegiatan, yaitu yang pertama, menjabarkan jenis bidang atau aspek perkembangan yang meliputi sains, bahasa, fisik motorik, seni, musik, agama, moral, dan lain sebagainya. Yang kedua, menjabarkan jenis kegiatan belajar anak usia dini dengan dirumuskannya secara operasional atau bebas, dirumuskan sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, menjabarkan jenis
bidang atau aspek perkembangan yang sudah dipilih dan dapat diperluas atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan sang anak. Mungkin itulah materi yang hanya dapat bisa kita sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.